Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rol Ramadan dari kelompok 3 ingin mendemonstrasikan proyek kelompok kami yaitu aplikasi desktop pemesanan catering. Berikut tampilan untuk login dan akan kita run project. Oke, di sini kita akan login. Admin, login. Setelah di run, dia akan muncul menu utama dari project kami. Ada nama level itu ada admin, waiter, kasir, owner, dan pelanggan. Nah, di sini set barnya itu ada level, add customer, add menu, add user, order, transaksi, log transaksi, report, stroke, dan delivery. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang kedua ada button customer. Di sini kita bisa melakukan fruit ya. Kita coba di sini input nama ID-nya misalkan 2 1 3, namanya Suryo, nomor teleponnya 04, alamat uang. Datanya berhasil disimpan dan bisa dilihat di sini ya, datanya masuk dan kita bisa edit juga, itu update. Kita coba edit namanya jadi nomor teleponnya kita coba update. Yes, dan data berhasil diupdate, bisa dilihat di sini ya, dan kita coba dilihat datanya. Data terhapus ya. Dan kita coba button selanjutnya itu add menu untuk menambah menu masakan. Sini kita juga bisa melakukan CRUD ya. Kita coba tambah masakannya, coba ID 8, nama masakannya makan harganya 3.000. Statusnya kita bikin kosong dulu, stok makanan, stok masakannya 4, save. Ini datanya tersimpan dan kita juga bisa edit ya. Kita coba edit. Ini harganya misalkan, statusnya tersedia, stok masakan yes, dan bisa dilihat di sini datanya terupdate dan kita juga bisa mencetak laporannya dari button print ini. Dia laporannya. Add user. Sini ada button baru untuk menginput. Kita input ID user. Username-nya kasir. Passwordnya
nama user, pilih ID level itu 3, lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan, oke. Di sini datanya sudah tersimpan. Ini yang kita bisa edit. Apabila ada kesalahan, edit, lalu klik button update. Yes. Oke. Dan di sini kita bisa menghapus akses user yang tadi kita input, bisa kita hapus. Yes, data berhasil dihapus. Oke. Selanjutnya itu ada menu order, dimana halaman ini kita menginput makanan yang kita order. Contoh misalnya tempe pecak, kita order delivery, jumlah yang dipesan itu 10, lalu klik pesan sekarang. Oke. Selanjutnya di sini akan otomatis berkurang stoknya menjadi 60 yang tadinya 70. Selanjutnya kita tambah sayur rode, pesanan 89, pesan sekarang, data berhasil input. Oke. Kemudian kita menjelaskan tentang di ini ada button transaksi, itu berisikan dengan tabel ID order. Nah, tabel ID order ini kita relasikan dengan orderan sebelumnya di order. Nah, kemudian detail order ini kita mengambil relasi, itu menyambungkan antara menu masakan dan ID order tadi. Di sini kita menggunakan text field ya. Itu kita masukkan dulu order yang kita pesan tadi, D 03 N3. Di sini keluar ya detail ordernya sudah kita pesan tadi sebelumnya. Nah, kemudian di sini langsung keluar menu maksudnya biaya yang harus dibayar. Nah, kemudian di sini kita menggunakan text field untuk mengisi jumlah yang dibayarkan. Sini 18.000, kita melakukan payment, bayar, proses, dan transaksi berhasil. Kemudian kita print nih data yang tadi kita pesan tadi. Next dulu. Yang tadi kita pesan tadi itu adalah ID yang ke-41. Oke, selanjutnya X, kemudian masuk ke button log transaksi yang berisikan adalah riwayat transaksi. Nah, di sini dijelaskan itu adalah ID detail order, ID order, nomor meja, tanggal, ID user, nama user, ID masakan, nama masakan, harga, keterangan, status order. Nah, di sini kita mengambil beberapa relasi yang kita ambil dari add customer, kemudian ID order, lalu menu masakan, dan kita jadikan di satu table. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, selanjutnya kita ke menu report. Di sini menu report ini merupakan relasi dari log transaksi atau bisa dibilang riwayat transaksi. Di menu ini mencatat keseluruhan dari transaksi yang sudah tercatat sehingga kita bisa membuat sebuah print laporan. Ini dia berbagai dari hasil log transaksinya. Ya. Untuk di report saja langsung kita beralih ke menu struk. Oke, di menu ini terdapat label ID transaksi yang merelasikan tabel transaksi.
Karena untuk mengeprint kita membutuhkan ID transaksi seperti yang di sini. Mengapa kita menggunakan text field dan masih menginput secara manual? Bertujuan untuk mengedepankan interaksi user. Nah, di sini kita akan memasukkan ID transaksinya. Setelah itu kita masukkan ID transaksi. Nah, itu kita muncul di sini ada stroke. Nah, akan muncul stroke yang seperti ini. Nah, yang berisikan jadi order, tanggal, nomor meja, nama customer, nama masakan, harga, jumlah pesanan, dan status order yang merelasikan tabel order tersebut. Selanjutnya form delivery. Pada form delivery terdapat dua tabel. Yang tabel di atas tabel dari transaksi yang sudah dibayarkan. Lalu ketika kita mengubah status pengiriman, klik pada tabel yang di atas, lalu pilih salah satu status pengiriman. Yang pertama, pesanan diantar. Status pesanan berhasil disimpan. Ketika mau diedit, klik pada status tabel status, diedit, jadi pesanan telah diterima. Lalu kita mau menghapus, klik pada tabel status, status berhasil dihapus. Berikut adalah saya akan menjelaskan tentang hak akses dikarenakan kita menggunakan beberapa level user. Di sini saya akan menjelaskan dua hak akses, ada pelanggan dan kasir. Yang pertama, kita login ke pelanggan. Di pelanggan ini kita akan melakukan pemesanan makanan. Dan di form ini kita mengisikan makanan apa saja yang dipilih. Dan di sini ada text field untuk mencari menu masakannya. Setelah memilih pesanan kita, kemudian kita dapat memilih makan di tempat atau diantarkan. Jika di tempat, kita mengisi jumlah pesanan dan nomor meja. Jika delivery, hanya mengisi jumlah pesanan makanan. Di sini ID ordernya otomatis terisi dan ID user juga otomatis terisi. Kita isi jumlah pesanan, kemudian kita pesan sekarang. Lalu kedua, kita akan masuk ke hak akses kasir. Di hak akses kasir ini berisikan add customer untuk isi form pelanggan dengan metode CRUD. Sudah dijelaskan di hak akses user yang lain ya. Lalu kemudian di sini ada transaksi di mana berisikan order pelanggan akan masuk di sini dan akan melakukan pembayaran.
Tadi order yang kita sudah bikin sebelumnya, kita isi dulu. Tiga enam tujuh. Nah, ini adalah order yang kita pesan di akses pelanggan sebelumnya. Lalu kemudian kita akan melakukan pembayaran orderan pelanggan. Setelah berhasil, kemudian kita lanjut ke report. Report di sini adalah kumpulan transaksi yang sudah tercatat. Kita bisa lihat kita cari pesanan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, orderan 3647. Tadi kita pesan 50 dan delivery sudah masuk. Kemudian untuk stroke ini untuk pesanan pelanggan, untuk mengatur status pesanan pengiriman. Tadi orderan pelanggan yang kita buat sebelumnya dengan ID 43 kita cetak. Nah, ini adalah orderan pelanggan kita yang sudah menjadi stroke. Lanjut, terakhir ada delivery. Delivery di sini untuk mengatur status pengiriman makanan. Jika ada dua pesanan diantar dan pesanan telah diterima. Di sini kita juga bisa membuat ID transaksi baru. Oke, mungkin itu saja dari pembahasan level user untuk kasir dan pelanggan. Selanjutnya kita akan masuk ke hak akses waiters dengan menggunakan username waiters dan password waiters. Nah, jadi di hak akses waiters ini, waiters hanya mampu melihat report yang sudah tertera, mencetak stroke makanan seperti contoh di sini ID transaksi 44. Waiters dapat mengeprint stroke dari orderan pelanggan, serta waiters dapat membuat status pengiriman, pesanan diantar atau pesanan telah diterima. Contoh di sini saya akan membuat pesanan diantar. ID transaksi 45, pesanan sedang diantar, dan ketika ingin mengubah status kita bisa menggunakan update. Selanjutnya adalah hak akses untuk owner. Kita di sini menggunakan username owner dan password owner. Nah, di hak akses owner ini, owner hanya mampu melihat report dari seluruh transaksi yang sudah pernah terjadi, sehingga pembukuan jelas, serta pemilik juga dapat memantau apa saja menu yang sudah check out pada sebelum-sebelumnya. Mungkin kurang lebih seperti itu demonstrasi project dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menerima kritik dan saran yang membangun agar project ini semakin lebih baik lagi ke depannya.